Anda tahu, biasanya kalau kita bicara tentang diagnosis medis, ada semacam ekspektasi akan presisi ya kan, kayak Iya, ilmu pasti. betul. Bayangkan Anda jatuh, terus lengan Anda terasa sakit banget, lalu Anda pergi ke rumah sakit. Mesin ronsen menyala, dan di layar itu muncul gambar hitam dengan satu garis putih patah yang sangat jelas. Iya, sangat biner kan? Patah atau tidak patah, hitam atau putih. Itu sangat menenangkan sebenarnya, karena kita tahu persis apa yang harus diperbaiki. Bener banget, kita semua suka kepastian kayak gitu. Kita suka hal-hal yang terlihat dan bisa dikategorikan dengan pasti. Tapi, coba kita bawa pola pikir ronsen ini ke dalam dunia program sosial, kebijakan publik, atau bahkan inisiatif perusahaan yang nilainya bisa miliaran. Wah, itu ceritanya bakal beda jauh. Persis. Tiba-tiba, mesin röntgennya seolah-olah rusak. Lanskap diagnostik yang tadinya jernih itu berubah menjadi perairan yang sangat-sangat keruh. Dan di perairan keruh inilah, triliunan uang publik maupun swasta seringkali tenggelam tanpa hasil yang nyata. Tepat sekali. Karena mengukur kesuksesan manusia dan masyarakat itu nggak akan pernah sejelas melihat tulang yang patah di layar röntgen. Nah, itulah yang akan kita bongkar dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Alih-alih menerima begitu saja klaim bahwa sebuah program itu telah terbukti berhasil, kita akan membekali Anda dengan insting seorang detektif evaluasi. Oke, let's unpack this. Ini menarik. Iya, misi kita kali ini adalah membedah seni dan sains di balik desain evaluasi. Kita pakai referensi yang sangat praktis dari catatan kuliah unit 8, dikombinasikan dengan 5 studi akademis kelas berat. Mulai dari evaluasi berbasis teori, sampai tinjauan yang sangat kritis terhadap program anti-narkoba di Amerika Serikat. Ini topik yang krusial sih buat Anda pendengar kita. Karena setiap hari, entah di berita, di rapat kantor, Anda pasti dibombardir dengan klaim bahwa kebijakan atau produk tertentu itu telah terbukti sukses. Penelusuran kita ini adalah jalan pintas untuk memahami bagaimana klaim tersebut diuji. Betul. Dan menyadari bahwa di balik setiap program yang kelihatannya rapi, selalu ada rahasia atau asumsi tersembunyi. Oke, mari kita mulai dari langkah pertama. Dari fondasinya. Mengevaluasi sebuah program itu, menurut saya mirip kayak menginspeksi rumah yang baru aja Anda beli. Analogi yang bagus. Kan Anda nggak bisa cuma berdiri di halaman depan, terus lihat cat dindingnya yang bagus, lalu menyimpulkan, oh, rumah ini sempurna. Tentu nggak bisa. Cat baru itu sering banget cuma buat nutupin dinding yang udah lapuk. Nah, Anda harus turun ke bawah, mengecek fondasinya, lihat saluran airnya bocor atau enggak. Dalam dunia evaluasi, program yang dari luar kelihatan rapi itu, di dalamnya seringkali ibarat kaleng yang isinya cacing, penuh kejutan dan disfungsi. Iya, dan disitulah langkah pertama evaluasi dimulai. Kita harus mengenali program itu secara mendalam. Berdasarkan materi yang kita bahas, khususnya dari studi Donaldson dan Gowler, kita butuh yang namanya teori program atau peta logika. Peta logika, berarti ini semacam cetak biru dari rumah tersebut ya? Tepat, cetak biru yang memetakan asumsi dasar. Misalnya, jika kita melakukan A, maka B akan terjadi, lalu berujung pada C. Tapi Donaldson dan Gowler ngasih peringatan keras di sini. Peringatan apa tuh? Membangun teori program ini harus dilakukan secara interaktif dan dua arah bersama semua pemangku kepentingan. Jangan sampai evaluator bikin model yang terlalu rumit sendirian. Karena dalam evaluasi, kerumitan itu adalah musuh. Complexity is the enemy. Oh, oke. Jadi menyederhanakan tanpa menghilangkan esensinya. Tapi coba kita pikirkan dampaknya kalau fondasi cetak birunya sendiri udah salah dari awal. Maksud saya, gimana kalau asumsi yang dipakai itu sama sekali fiktif? What's fascinating here is, ada contoh ekstrim tentang bahayanya asumsi ini. Ini dibahas dalam makalah Donna Mertens tentang paradigma transformatif. Di India, pemerintah bikin program sanitasi raksasa. Mereka membangun jutaan toilet di daerah pedesaan. Oke, tujuannya untuk mengatasi masalah buang air sembarangan kan? Logis kan? Masalahnya nggak ada toilet, solusinya bangun toilet. Sangat logis. Iya. Terus masalahnya di mana? Kenyataannya di lapangan, sekitar 40% penduduk nggak menggunakan toilet itu sebagaimana mestinya. Mereka malah memakainya untuk menyimpan gandum, atau Bentar, nyimpen gandum di toilet? atau bahkan dipakai buat tempat ngikat kambing. Hah? Wah, masa sih? Kenapa bisa gitu? Karena ada asumsi kultural yang sama sekali luput dari pandangan pembuat kebijakan.
Di banyak wilayah pedesaan di sana ada sistem kasta yang sangat mengakar. Membersihkan kotoran secara tradisional dianggap sebagai tugas dari kasta yang paling rendah. Oh, wow. Oke, saya mulai paham arahnya. Lakukan itu sama aja kayak merendahkan status sosial mereka. Jadi, realitas pembuat program nggak sama dengan realitas penerima program. Gila sih ini. Dan seberapa sering ya dalam pekerjaan atau bisnis kita sendiri, kita sibuk membangun toilet semacam ini? Lumayan sering pastinya. Maksud saya, kita bikin solusi atau produk tanpa pernah benar-benar nanya apakah target pasar kita itu mau atau bisa menggunakannya secara kultural? Betul sekali. Dan itu pemborosan sumber daya yang luar biasa. Makanya, melangkah ke langkah kedua dan ketiga, merumuskan pertanyaan dan memilih pendekatan evaluasi yang tepat itu krusial. Berarti pendekatannya harus mengikuti pertanyaannya, bukan sebaliknya ya. Persis. Martens menyoroti lagi pentingnya siapa yang berhak menentukan pertanyaan evaluasi ini. Ada contoh lain, proyek Educational Resilience Approaches di Nepal. Oke, gimana kasusnya di sana? Pemerintah dan lembaga bantuan awalnya berasumsi anak-anak di daerah kumuh itu nggak sekolah karena orang tua mereka nggak peduli. Asumsi lagi ya. Iya, tapi evaluator di sana nggak mau langsung percaya. Alih-alih berasumsi, mereka membentuk komite penasehat lokal di kam-kam kumuh itu. Melibatkan warga lokal langsung. Betul, dan dari situ terbongkar bahwa orang tua sebenarnya sangat peduli pada pendidikan anak mereka. Ada hambatan sistemik lain yang bikin mereka gagal sekolah. Di India juga sama, mereka membentuk komite bersama mahasiswa LGBTQIA untuk memastikan ada ruang aman dalam pengumpulan data. Here's what it gets really interesting buat saya. Ini mengingatkan saya pada konsep responsivitas situasional. Mari kita pakai analogi lagi. Boleh, silakan. Mengevaluasi program itu bisa dibagi 3 level. Pertama, program yang simple atau sederhana. Ini kayak memanggang kue. Anda punya resep, ikuti takarannya, panggang di suhu yang pas, kuenya pasti jadi. Standar dan bisa direplikasi ya. Betul. Kedua, program yang complicated atau rumit. Ini ibarat mengirim roket ke bulan. Anda butuh ribuan komponen, formula fisika yang ribet, tapi kalau dirakit dengan sempurna, roketnya pasti sampai. Bisa diprediksi. Masuk akal. Nah, yang ketiga, program yang kompleks atau kompleks. Ini kayak membesarkan anak. Anda bisa punya 2 anak, dibesarkan di rumah yang sama, dengan resep pengasuhan yang sama persis. Tapi hasil akhirnya bisa beda banget kan? Persis, karena ada dinamika dan interaksi manusia yang terus berubah. Analogi yang sangat cerdas, Patricia Rogers pada tahun 2009 menekankan hal yang sama. Dan untuk menguatkan poin Anda, ada studi dari Mirzoev dan rekan-rekan di Nigeria tentang program pekerja kesehatan masyarakat. Ini contoh sempurna dari masalah yang sangat kompleks. Pekerja kesehatan ya? Karena kita berurusan dengan interaksi manusia di desa-desa yang beda. Betul, Mirzoev menggunakan pendekatan evaluasi realis. Fokusnya adalah pada konfigurasi KMH, konteks mekanisme hasil. Bisa tolong jelaskan gimana konteks, mekanisme, dan hasil ini beroperasi di lapangan? Gini, bayangkan 2 desa. Desa A punya tokoh masyarakat yang sangat mendukung, itu konteks pertama. Desa B sangat terisolasi dan skeptis terhadap pengobatan modern, itu konteks kedua. Oke. Meskipun pekerjanya dikasih pelatihan yang sama persis, konteks yang beda ini memicu mekanisme psikologis yang beda. Di desa A mereka merasa termotivasi, di desa B mereka apatis karena berjuang sendirian. Dan tentu saja hasil akhirnya akan jauh berbeda ya kan? Padahal intervensi awalnya sama. Tepat. Evaluasi realis nggak cuma nanya apakah program ini berhasil, tapi apa yang berhasil, untuk siapa, dan dalam kondisi seperti apa. Wah, ini membawa kita ke fase krusial berikutnya, yaitu langkah 4 dan 5. Pengukuran, indikator, dan pengumpulan data. Katakanlah kita udah tahu masalahnya kompleks, kita butuh indikator sukses. Dan disinilah iblis sering bersembunyi di dalam detailnya kan? Oh, sangat. Ini wilayah yang penuh manipulasi. Ada studi yang sangat tajam dari Gandhi dan rekan-rekannya tentang 5 program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Pencegahan narkoba di sekolah. Ya, program seperti Life Skills Training dan Project Alert, program ini masuk daftar terbukti berhasil oleh pemerintah federal. Jutaan dolar mengalir ke sana. Kedengarannya sih bagus, berarti pemerintah mendanai hal yang berbasis bukti. Sayangnya, itu ilusi. Waktu Gandhi meneliti lebih dalam, bukti yang diklaim itu sangat rapuh.
Ada satu studi untuk Project Alert yang lakuin 100 pengujian statistik yang berbeda. Oke, 100 pengujian. Terus? Dari 100 itu, tebak berapa yang menunjukkan hasil positif? Cuma 2? Tunggu dulu, cuma 2 dari 100. Berarti tingkat kesuksesannya cuma 1 atau 2% dong? Iya. Dan yang 1% itu cukup buat dapat stempel berhasil? Bentar. Saya harus menyanggah di sini. Sebagai orang yang pragmatis, bukankah punya sedikit data positif, meskipun cuma 1 atau 2%, itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali? Maksudnya setidaknya ada segelintir anak yang selamat dari narkoba. Kenapa berbahaya kalau kita mengandalkan hasil itu dalam pelaporan? This raises an important question. Sanggahan yang wajar. Tapi disinilah bahayanya. Bahaya pertara, efek positif yang kecil itu biasanya cuma jangka pendek. Pas dilacak beberapa tahun kemudian, efek positifnya hilang total. Oh, jadi kayak placebo aja. Bahkan lebih parah. Ada kasus di mana Project Alert ini justru meningkatkan kebiasaan merokok pada anak yang sebelumnya udah pernah nyoga. Wah, malah jadi bumerang. Betul. Dan bahaya kedua, kalau kita mengganti program lama dengan program baru yang sama-sama efek jangka panjangnya rendah, kita cuma buang-buang uang publik. Kita menciptakan ilusi bahwa masalahnya udah selesai, padahal belum. Oh ya, satu lagi. Sebagian besar evaluasi ini dilakukan oleh pengembang programnya sendiri. Astaga. Kurangnya evaluator independen dong berarti? Pantasan. Persis, konflik kepentingan. Oke, ini membawa kita ke langkah 6 dan 7. Analisis data dan diseminasi. Katakanlah kita berhasil menghindari jebakan-jebakan tadi. Kita punya data yang akurat. Apakah tugas kita selesai saat laporannya dicetak? Justru di tahap ini banyak evaluasi yang mati. Karena Donaldson dan Goller mengingatkan kita soal satu hambatan psikologis terbesar, evaluation anxiety, atau kecemasan evaluasi. Kecemasan evaluasi. Maksudnya, staf program takut dievaluasi, kayak takut dihakimi gitu. Mereka nggak defensif. Evaluator jangan cuma fokus nyari kesalahan. Berikan umpan balik yang formatif, artinya untuk perbaikan berkelanjutan. Validasi juga pencapaian positif mereka. Bangun kapasitas staf biar mereka melihat evaluasi ini sebagai alat belajar, bukan sekedar vonis sumatif. So, what does this all mean? Maksud saya, ini menyadarkan kita bahwa sebaik apapun data dan analisis yang kita miliki di langkah 6, kalau di langkah 7 audiens atau staf kita merasa terancam, Datanya bakal berakhir di laci meja, nggak akan bawa perubahan apa-apa. iya, betul banget. Oke, mari kita rangkum kesimpulan dari seluruh penelusuran mendalam kita hari ini. Silahkan. Membangun dan mengevaluasi program itu bukan cuma soal checklist dokumen. Ini tentang menguji asumsi dasar kita. Ingat kasus toilet di India tadi. Terus, memilih resep evaluasi yang sesuai tingkat kerumitan. Ingat analogi kue dan membesarkan anak. Sangat nyambung. Kita juga harus menghindari ilusi statistik jangka pendek seperti di studi program anti-narkoba tadi. Dan terakhir, mengelola ego serta ketakutan manusia saat menerima kritik. If we connect this to the bigger picture, kerangka berpikir ini berlaku banget buat Anda pendengar kita, apapun profesi Anda. Entah Anda lagi ngevaluasi metrik kinerja tim, ngecek klaim produk yang katanya teruji klinis, atau bikin inisiatif baru. Jangan gampang percaya sama angka yang kelihatannya rapi dari luar. Bener banget. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Jika program-program sosial yang bernilai jutaan dolar saja bisa diam-diam disetir oleh asumsi yang tidak pernah diuji, coba tanyakan pada diri Anda. Asumsi tersembunyi apa yang saat ini sedang menyetir keputusan terbesar dalam hidup atau karir Anda secara diam-diam? Wah, pertanyaan yang berat tapi penting. Dan apakah Anda selama ini sudah mengukur hal yang benar-benar berdampak, atau Anda cuma mengukur hal yang paling mudah untuk dihitung? Terima kasih sudah ikut menyelam bersama kami hari ini di perairan yang keruh ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.